Oke, halo guys, kembali lagi sama saya di sini. Saya akan mengerjakan soal terakhir untuk EP Kalkulus BC, yaitu soal nomor 6, yang katanya soal paling susah. Oke, mari kita kerjakan dengan seksama. Oke, untuk nomor 6A. The Taylor series untuk fungsi f untuk senternya sama dengan 4 diberikan sebagai berikut. Ini senternya 4 ini. Its interval and convergent to fungsi x on interval of convergence. Gunakan rasio tes untuk mencari interval dari convergent. Jadi limit n mendekati tak hingga dari an plus 1 per an kurang dari 1. Kita masukin limit n mendekati tak hingga. An-nya itu sama dengan ini jumlahnya, x min 4 n plus 1 per n plus 1 3 pangkat n. Jadi x min 4 pangkat n plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 per n plus 1 plus 1 per dikali 3n plus 1 per, buat lebih panjang, kurang dari 1, x min 4 pangkat n plus 1 per n plus 1 3 pangkat n. Sorry, ini plus 1. Atau aku bisa buat di sini sama aja, limit n mendekati tak hingga dari x min 4 n plus 1 n plus 2 maksudnya per n plus 2 3 pangkat n kali 3 dikali x min 4 pangkat n. Oh bukan, my bad, sorry. N plus 1 dikali 3 pangkat n per x min 4 pangkat n plus 1. Kita kesini dikit ya. Ini kurang dari 1. Jadi kita tulis aja di bawah lagi, lim n menuju tak hingga dari, kita coret aja langsung di sini. Ini coret jadi sisa x min 4 pangkat 1. Yang ini kita bisa coret juga, 3 pangkat n sama 3 pangkat n. Jadi nanti tersisa di sebelah sini x min 4 per n plus 2 dikali 3 dikali n plus 1 jadi kita langsung keluarin aja x4 absolute value dari 3, ini kurang dari 1, dari limit n menuju tak hingga dari n plus 1 per n plus 2 kurang dari 1. N plus 1 dan n plus 2 ini limitnya itu sama dengan 1. Jadi x min 4 per 3 kurang dari 1. Kita buat di sini biar nggak makan tempat. Mutlak value x kurang 4 itu kurang dari 3. Kita kali 3 dua sisi. Di sini radiusnya sama dengan 3. Dan sebenarnya kita nggak diminta radius ya. Jadi tulis saja nggak apa-apa. X min 4 itu ada di antara 3 dan min 3. Kita tambah 4 semua sisi. 1 di antara X di antara 7. Jadi X ada di antara 1 sampai 7. Nah, cara ngetesnya, kita di sini disuruh tes. Find the interval of convergence.
Di sini ini bisa sama dengan atau ini yang bisa sama dengan. Jadi kita masukin lagi ke X min 4. Jadi ini kita masukin ke ketika X-nya 1. Berarti X min 4 jadi min 3 pangkat N kali min 3 per 3 pangkat N kali N plus 1. Nah, ini kita bisa coret jadi min 1 pangkat N. Min 3 ini akan keluar. Ini N sama dengan 1. Dari min 1 pangkat N per N plus 1. Nah, berdasarkan limit N mendekati tak hingga, nilai ini min 1 pangkat N per N plus 1 itu akan sama dengan 0. Jadi, dia converge by alternating series test. Jadi, ini kita buat sama dengan. Yang selanjutnya, kita coba ketika kita masukin 7. X kurang, langsung aja, 7 dikurang 4 pangkat N plus 1 per N plus 1, 3 pangkat N. Ini jadi 3 pangkat N kali 3 per 3 pangkat N, N plus 1. Jadi 1 pangkat N. Jadi ini dari 3-nya kita bisa langsung keluarin. 1 pangkat N, atau kita buat 1 aja, per N plus 1. Nah, ini kita bisa bandingin sama 1 per N. Karena 1 per N plus 1 itu AN, 1 per N itu BN. AN itu lebih kecil sama dengan BN. Karena 1 per N plus 1 itu lebih kecil sama dengan dari 1 per N. Karena 1 per N ini diverge, ini harmonic series, maka 1 per N plus 1 to diverge by comparison test. Berarti untuk interval convergent convergentnya itu ada di antara 1 sama dengan X tapi tidak sama dengan 7. Ini untuk nomor yang 6A. Oke, kita lanjut ke nomor 6B. Di sini kita disuruh cari first three non-zero terms and the general terms of Taylor series. Jadi kita suruh cari f-aksen. Caranya mudah, karena kita tahu fx itu sama dengan dari x plus 4 pangkat n plus 1 per x min 4, sorry, per n plus 1, 3 pangkat n. Berarti turunan f aksen x itu sama dengan n sama dengan 1. Kita turunin n plus 1 kali x min 4. N plus 1 kurang 1 jadi n per n plus 1 kali 3 pangkat n. Cancel, cancel. Jadi f aksen x sama dengan x min 4 pangkat n per 3 pangkat n. Kita disuruh find the first three non-zero terms. Berarti kita masukin satu-satu. Ketika n-nya 1, dia jadi x min 4 per 3 plus x min 4 kuadrat per 9 plus x min
pangkat 3 per 27. Nah, ini first three non-zero terms-nya ya. Langsung kita lanjut ke 6C. General term-nya yang ini ya. Ini general term-nya. Karena di soalnya diminta juga general term-nya. Yang C ini kita disuruh Taylor series described in part B is a geometric series. Jadi geometric series itu ketika A0 per 1 kurang R sumnya. Ini Sn. Jadi kita tulis ulang di sini limited n sama dengan 1. Itu x min 4 per 3 pangkat n. Nah, radiusnya ini itu sama dengan x min 4 per 3. A0 ya. Itu sama dengan x min 4 per 3 juga. Karena ketika kita masukin 1 n-nya, dia jadi x min 4 per 3. Berarti x min 4 per 3 per 1 kurang x min 4 per 3. Sama dengan, ini kita buat 3 per 3, jadi x min 4 per 3 per 3 kurang x. Ini kita tutup kurung biar nggak salah. 3 kurang x plus 4. Jadi 7 kurang x per 3 sama dengan x min 4 per 3 dikali 3 per 7 min x. Sama dengan cancel x min 4 per 7 min x. Di sini kita disuruh buktikan yang nomor C, buktikan f aksen x sama dengan x min 4 sama dengan per 7 min x dari jumlahnya, geometric series. Jadi kita dapatnya sama, x min 4, 7 min x, kita sudah show. Berarti ini benar. Di situ yang nomor 6D, yang terakhir. 6D di sini diminta it is known that the radius of convergence the Taylor series for f di 4 itu sama radiusnya dengan Taylor series f aksen di 4. Apakah Taylor series untuk f aksen describe ini f aksen x pas x-nya 8 itu converge apa bukan? Jadi yang kita dapat di 6b yang ini, general term yang ini, itu kalau kita masukin x-nya 8 itu converge atau enggak? Oke, berarti sigma unlimited n sama dengan 1 dari x min 4 pangkat n per 3 pangkat n. Ini f aksen x. Ketika f aksennya 8, dari 8 kurang 4 itu 4 pangkat n per 3 pangkat n. Atau sama dengan 4 per 3 pangkat n. Nah, dia nanya di sini ini converge apa bukan. Nah, karena radiusnya lebih besar dari 1, 4 per 3 itu radiusnya, maka deret f aksen ketika x-nya 8 itu diverge. Karena R-nya lebih besar dari 1. Jadi kalau misalkan converge, R-nya itu kurang dari 1. R-nya kurang dari 1 itu converge. Sedangkan R lebih besar dari 1 itu diverge. Ini geometrik ya. Makanya untuk deret f aksen 8 itu diverge karena R-nya lebih besar dari 1. Karena di sini dia ngomongnya is known convergence is the same the radius. Dia minta kita describe kenapa kalau f aksennya 8 itu dia bakal jadi ini ya, diverge. Jadi sudah terbukti kalau ini diverge, bukan maksud aku, sorry. Maksud aku kalau misalkan dia itu converge, diminta dibuktiin, ternyata dia bukan converge di sini, dia diverge karena R-nya itu lebih besar dari 1. R-nya itu 4 per 3 ya.
Oke, mungkin sekian aja dari video saya hari ini. Ya, EPI Kalkulus BC 2025. Semoga kalian yang mengambil EPI Kalkulus BC 2025 mendapatkan nilai yang terbaik. Dadah, bye-bye.